Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sami'tu, betul, wa sami'tul ustadza Abul Hasan, dan mendengar oleh aku akan Ustadz Abul Hasan yahki, yaitu bercerita oleh Ustadz Abul Hasan anil ustadi, tentang Ustadz Abil Fadli, Ustadz Abul Fadl rahimahumallahu, moga-moga merahmati akan keduanya, Ustadz Abul Hasan dan Ustadz Abul Fadl, oleh Allah Ta'ala. Annahu, bercerita akan bahwasanya Ustadz Abul Fadl kana yaqulu, yaitu ada oleh Ustadz Abul Fadl, yaitu mengatakan oleh Ustadz Abul Fadl, inni a'lamu annama a'maluhu minat ta'ati ghairu maqbulin indallahi ta'ala. Sesungguhnya aku, yaitu tahu oleh aku akan bahwa apa-apa yang aku kerjakan akan dia daripada ketaatan ghairu maqbulin, yaitu tidak diterima indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Faqila lahu fi dhalika, maka dikatakan, yakni ditanyakan bagi Ustadz Abul Fadl pada yang demikian ketahuannya dia tentang tidak diterimanya amal. Fa'ajaba, maka menjawab oleh Ustadz Abul Fadl, inni a'lamu, sesungguhnya aku, a'lamu, yaitu tahu oleh aku, ma yahtaju ilaihil fi'lu, akan sesuatu yang butuh kepadanya oleh pekerjaan, yakni ibadah tu, hatta yakuna maqbulan, sehingga ada oleh pekerjaan itu diterima. Wa a'lamu anni lastu aqumu bidzalika, dan tahu oleh aku akan bahwasanya aku itu tidaklah oleh aku, yaitu mendirikan dengan yang demikian itu yang dibutuhkan amal. Fa'alimtu annaha ghairu maqbulatin, maka tahu oleh aku akan bahwasanya ketaatan itu ghairu maqbulatin, yaitu tidak diterima. Qila lahu, dikatakan kepada Abul Fadl, falima taf'aluha, falima taf'aluha, maka mengapa memperbuat oleh kamu akan ketaatan itu? Qala, berkata oleh Abul Fadl, asa an yuslihani Allahu Ta'ala yauman, moga-moga, yaitu bahwa memperbaiki akan daku oleh Allah Ta'ala yauman, pada satu hari, fatakunun nafsu muta'awwidatan li amalil khairi,
maka menjadilah oleh nafsu itu terbiasa bagi amalan kebaikan. Fala ahtaju ila an u'awwidaha dzalika minar ra'si, maka tidak butuh oleh aku kepada bahwa membiasakan oleh aku akan nafsu akan yang demikian itu amal kebaikan minar ra'si, dari mula-mula lagi. Fahadhihi halu haula'il a'lam, maka adapun ini yang telah diterangkan, yaitu kelakuannya mereka orang-orang yang alim-alim, wadawil mujahadati, dan orang-orang yang memiliki mujahadah, wal akhtari wal iqdami, dan wal akhtari wal iqdami, dan memiliki segala kekhawatiran, wal iqdami, dan maju dalam ibadah. Fakunta anta kama qala syair, maka adalah engkau yaitu seperti berkata oleh penyair. Fatlub li nafsika suhbatan ma' ghairihim, waqa'al iyasu wa khabatil amanu. Fatlub li nafsika suhbatan ma' ghairihim, maka tuntutlah olehmu bagi dirimu suhbatan akan persahabatan, ma'a ghairihim serta selain mereka, waqa'al iyasu agar supaya putus asa, wa khabatil amalu dan kecewa oleh cita-cita. Hayhata tudriku bitawani sadatan kaddun nufusa wasa'adal iqbalu. Hayhata jauh sekali, tudriku bitawani menyusul oleh engkau dengan berlambat-lambat, sadatan akan ulama-ulama yang menjadi pimpinan, kaddun nufusa meletihkan oleh sadah akan jiwa, wasa'adal iqbalu dan menolong oleh menghadap tampil kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Segini aja. Saudara-saudara sekalian, ketika seseorang itu hidup pengen mendapatkan bahagia, yang mana puncak kebahagiaan itu bila dia kakinya menginjakan di bumi surga dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerinduan untuk hidup penuh bahagia ada banyak tahapan yang harus dilalui. Setidak-tidaknya ada 7 langkah yang harus dia lalui. Yang pertama adalah langkah bertaubat kepada Allah. Yang kedua adalah langkah menuntut ilmu. Sudah taubat, dia menuntut ilmu. Ketiga, ada kendala-kendala orang ngaji itu. Lolos dari kendala. Keempat, masih ada rintangan. Kelima, kudu ada motivasi. Di sanalah ada harap, ada cemas. Keenam adalah mengoreksi batin.
akhlak-akhlak yang tercela yang menjatuhkan orang dari derajat yang tinggi. Qori harus menjauhi dari riya. Orang dagang harus menjauhi dari sombong dan bohong. Ustadz, guru ngaji kita, mubaligh, menjauhi dari dengki. Begitu tuh, dengki, ujub. Ini namanya penghalang untuk hidup mulia, dekat sama Allah. Maka sifat-sifat buruk hati itu harus diupayakan dengan penuh keseriusan untuk dibersihkan atau dihilangkan. Malam hari ini ngaji kita bagaimana para sufi-sufi terdahulu berupaya sekuat tenaga untuk menghindari dengki, menghindari ujub, menghindari sombong, menghindari riya. Itu mereka sangat luar biasa. Sebab hidup yang paling bahagia bila di hatinya tidak ada kerinduan dipuji orang. Selama orang dalam hatinya masih ada kerinduan dapat nilai pontenan dari orang, selama itu dia tidak bakalan bahagia, karena hidupnya selalu apa yang dinilai oleh orang, bukan yang dinilai oleh agama. Terakhir contoh, Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin menerangkan dari gurunya Kiai Abul Hasan yang dongeng tentang seorang sufi besar namanya Kiai Abul Fadl. Kiai Abul Fadl pernah bilang di muka umum, kata Kiai Abul Fadl, saudara, saya ini orang yang paling tahu. Saya ini jujur tahu amal taat mana yang diterima, amalan taat mana yang enggak diterima. Saya tahu itu. Saya tahu semua amalan-amalan saya ini yang saya kerjakan tuh, saya penuh yakin amalan yang saya kerjakan itu dari berbagai macam amalan. Ada sedekah, ada juga zakat, ada ngurban, ada umroh, ada haji, ada sholat, dan ada macam-macam. Menurut saya, yang saya kerjakan itu semuanya tidak diterima. Saya tahu itu, kata beliau. Saya tahu. Ketika dia bilang begitu, ada di antara orang yang nanya, kata yang nanya, Pak Yai Abul Fadl, kok engkau bisa tahu amalan yang kau kerjakan enggak diterima? Dari mana? Engkau ini kan bukan Tuhan. Tapi kok engkau bisa tahu dan bisa yakin
amalan yang kau kerjakan itu enggak diterima. Dari mana engkau tahu, wahai Yai Abul Fadl? Saudara kemudian dijawab oleh Syekh Abul Fadl, begini, dari mana saya tahu amalan saya itu enggak diterima? Sebab amalan yang saya kerjakan itu butuh amalan lain, sehingga amalan saya itu diterima. Amal ibadah yang saya kerjakan tuh masih ada penutupnya. Ibarat makan kudu minum, ibarat bungkus kudu ada isi. Kalau kita jual bungkus doang nggak ada isinya, nggak bakalan diterima. Bungkus. Kata Yai Abul Fadl, saya itu tahu amalan yang saya kerjakan tuh butuh pelapis, pelapis lagi, supaya amalan yang saya kerjakan tuh diterima. Dan saya, pelapis itu saya tidak kerjakan. Amalan lain itu saya nggak kerjain. Maka dari itu saya tahu dan saya yakin amalan saya itu kagak bakalan diterima sama Allah. Enggak. Ngorban saya tiap tahun enggak diterima. Umroh saya tiap bulan, sedekah, zakat, sholat, duha saya tiap hari, itu enggak diterima karena butuh amalan lain. Yang amalan lain buat diterima tuh saya kagak kerjain. Makanya saya yakin amalan saya itu enggak diterima. Lalu kemudian orang-orang ada yang nanya, falima taf'aluha ya Abul Fadl? Lah kalau ente udah yakin, udah tahu amalan itu nggak diterima sama Allah, bertahun-tahun kau ibadah nggak diterima, ngapa lu kerjain amalan yang kagak diterima tapi masih dikerjain? Ngapain dikerjain terus? Kan kamu yakin nggak diterima, tapi ngapa masih dikerjain? Kalau gua sih ogah, wong amalan yang nggak diterima buat apaan gua kerjain? Tapi ngapa engkau mau udah tahu amalan itu nggak diterima sama Allah masih juga dikerjain? Kata Yai Abul Fadl menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa, yang mengetuk hati orang yang pengen sampai kepada Allah, yang membuka mata batin orang-orang yang tadinya tertutup. Apa jawabannya? Kata beliau, kenapa saya udah tahu enggak diterima lalu saya masih terus kerjain? Saya punya harapan, moga-moga satu hari Allah bisa kuatin saya ngerjain amalan pelapis. Moga-moga
dengan terus-terusan saya ngerjain tuh, Allah kasih kemampuan saya satu hari ngerjain amalan pelapisnya, sehingga jiwa saya udah terbiasa berbuat baik, sehingga jiwa saya udah terbiasa mengerjakan yang baik-baik dan bakalan diterima. Sehingga dengan saya terus-terusan ngerjain ini, saya tidak mengulang dari awal. Saya enggak ngulang dari awal lagi. Jadi saya mulai diterimanya dari hari itu. Ketika saya dikasih mampu sama Allah sesudah 10 tahun saya berbuat baik, lalu Allah kasih mampu amalan pelapis, maka tidak dari nomor 1, tapi dari tahun ke-10 lah saya tahu amalan itu diterima sama Allah. Enggak dari awal lagi, sehingga enggak banyak yang dibuang-buang. Begitu. Bahasa kitanya begini, saudara. Abul Fadl ini ada dalam sekitaran kita. Kata Abul Fadl, saya ini tahu amalan saya enggak diterima sama Allah. Dari mana Anda tahu amalan itu enggak diterima? Masalahnya kalau sodakoh kudu ikhlas, kalau ngorban kudu ikhlas, enggak takut dikata pelit kalau enggak ngorban. Kalau haji kudu ikhlas, umroh kudu ikhlas, sholat kudu ikhlas, enggak boleh ada ria dalam diri saya, enggak boleh ada dengki daripada ibadah saya, diri saya, enggak boleh ada ujub dalam diri saya, enggak boleh ada sombong dalam diri saya. Begitu. Itu enggak boleh. Begitu. Maka amalan itu butuh ikhlas, butuh tidak dengki, butuh tidak ujub, butuh tidak sombong. Masalahnya saya ini belum bisa untuk ikhlas. Ngorban belum bisa ikhlas. Salat duha saya belum bisa ikhlas. Kalau ada orang saya banyakin, nggak ada orang 2, itu aja cepet banget. Itu saya. Begitu. Begitu. Itu saya. Kalau ngorban walaupun sakit yang nengok tetangga. Ada keluarga meninggal yang ngelayat tetangga, tapi saya ngorban ke Jawa. Begitu. Jadi seneng orang lain. Habis orang Jawa memuji, kalau tetangga sih kagak. Begitu. Jadi saya ini belum benar. Belum benar. Makanya saya belum ikhlas. Dari situ saya tahu amalan saya itu enggak diterima. Wong Tuhan bilang, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Enggak cukup. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kudu amal soleh, lapisannya ikhlas karena Allah. Tidak ada kepentingan lain. Orang baca sholawat aja karena pengen laris dagangnya. Baca sholawat pengen proyeknya gol. Baca sholawat pengen sehat. Jadi masih banyak kepentingan. Belum karena Allah saya ini. Saya tahu ibadah saya itu enggak ada nilai di mata Allah. Lalu ditanya, ngapa ente kerjain?
Kalau ente ngorban, ente nggak ikhlas, buat apa ente kerjain? Kan ente kagak ikhlas. Ente ria. Bangun masjid, ente kagak ikhlas. Biar dikata dermawan. Gitu. Ngapa ente kerjain? Begini, Allah kan kuasa. Moga-moga satu hari saya dikasih kemampuan ikhlas dalam ibadah. Ikhlas. Sehingga saya ini lagi ngelatih jiwa saya biar mau ibadah dah. Urusan ikhlas nomor 2. Urusan ikhlas nomor 2. Yang penting saya ibadah. Daripada orang-orang ngaku ikhlas nyumbang kagak. Mana jadi tuh masjid. Masih mendingan yang ria tapi jadi masjidnya. Daripada ria tuh orang kayak gua nih ikhlas nyumbang kagak. Begitu. Kalau saya biar kata ria, saya kerjain. Ngorban ria nggak apa-apa, kerjain. Begitu. Jangan tertipu. Sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak nggak ikhlas. Salah. Yang benarnya banyak ikhlas lebih bagus daripada sedikit tidak ikhlas. Begitu. Jadi yang bagus nyontoh perbandingannya. Begitu perbandingannya. Jangan perbandingan yang turun jadi turun derajat. Begitu. Salat duha 12 rakaat masih bagus. Begitu. Masih bagus. Walaupun pengen dipuji, puasa biar diet aja masih bagus. Daripada kagak puasa pengen diet mangan mulu mangan turu. Kerjaannya matu, mangan turu. Masih bagus puasa. Masih bagus. Sehingga ketika muncul keikhlasan, udah terbiasa. Badan saya udah doyan ketaatan. Kalau saya ibadah nunggu ikhlas, sampai kapan? Itu percis kayak orang kalau udah mau Idul Adha nanya sama ustadznya. Pak Ustadz, orang kalau belum akekah ngurban boleh enggak? Kata ustadznya jawabnya salah. Kalau belum akekah mau orang usah. Selamat, duit saya utuh. Ntar tahun depan nanya lagi. Ustadz, orang belum akekah ngurban boleh enggak? Kata ustadznya orang usah. Selamat, lumayan 3 juta. Ntar tahun depan nanya udah 10 tahun nanya begitu. Ini jauh lebih rendah derajatnya. Masih mendingan orang yang ibadah walaupun kagak ikhlas. Itu ngapa pengajian pakai umbul-umbul? Emang ngaji umbul-umbul masih bagus. Pakai umbul-umbul ngaji daripada ente ngaji kagak nyelak mulu. Begitu masih bagus. Ngaji apaan? Itu cuman ratiban doang aja kayak begitu. Sok banget bikin majlis ratiban. Timbang baca itu juga Arab gondrong udah terjemahnya. Masih bagus ngumpulnya daripada lu kongres kongko-kongko ora beres. Kongko-kongko ora beres. Mau ngapain? Buat apa itu ngaji? Nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Masih bagus daripada lu bawa pulpen kagak, buku kagak, berangkat juga kagak. Jadi gimana bakal terbiasa badan kalau nggak dilatih berbuat baik? Latih aja dulu. Urusan ikhlas belakangan. Gua tahu dah nggak ada yang diterima sama Allah. Orang kayak gua ini wali kelasnya. Apalagi kita. Kita ibadah kagak ngaku udah paling surganya aja. Baru ngaji juga 2 kali. Itu juga nyender ngajinya. Ama ngantuk. Ya Allah udah surga. Dari mana? Yang kayak begitu. Nggak ada.
Yang kayak begitu udah sombong kali gitu orang. Enggak ada begitu, enggak ada. Maka kita orang tuh jangan terprovokasi ya, ngaji nggak bener itu. Masih bener kalau ngaji mah, nggak ada ngaji nggak bener. Ngaji mah masih bener. Yang nggak bener mau ente ngaji kagak nyela mulu, nyela munten borong munten temen gurunya dipunten, kurang ajar enggak? Gimana dia mau tinggi derajatnya? Emang tinggian kita mau kitu kiai kan belum tentu. Jangan-jangan dia mau punya ilmu, ibadahnya diterima. Andai dia maksiat, dia punya ilmu tobat, bisa tobat dia. Mau ngapa gitu? Jadi ini nih namanya terprovokasi. Mendingan kayak gua ikhlas daripada dia ngapain mau haji, mau umroh, walimatus safar. Orang kayak gua nih ikhlas. Begitu, ikhlas. Ente nggak udah musafir enggak? Ente umroh kagak? Iya pantes aja. Umroh kagak ngadain walimatus safar, apaan ente haji kagak? Kan orang kampung juga dikata miring. Iya Kak, begitu. Jadi jangan nyala. Kita nggak boleh orang mau kata apa. Majelis timbang yasinan aja majelis kayak begitu. Aduh, masih bagus yasinan. Masih bagus. Saya demen nama ibu-ibu tuh. Biar kata ngaji seragam doang, biarin masih ngaji. Ngaji pas mau capres doang, mau capres aja deketin nama kiai, masih bagus. Dibanding waktu nyapres kagak, waktu nyalek kagak, sama kiai nyela mulu. Nuduhnya radikal. Enggak bener. Jadi kita orang nih biar bagus, enggak usah apa kek begitu. Contoh Abul Fadl, kata dia urusan ikhlas urusan Allah, pokoknya saya latih diri saya biar demen ama yang baik-baik. Tiap tahun saya ngorban, tiap tahun ikhlas kayaknya kagak. Saya pengen dipuji sama orang, pengen dipuji, tapi enggak saya tinggal. Kali aja suatu saat Allah kasih mampu ikhlas. Jadi enggak mengulang dari awal, baru latihan ibadah doang, belum latihan kan latihan ikhlas kelas 2. Lah kalau kelas 1 aja kagak, gimana mau langsung kelas 2? Gua ikhlas ibadah orang enggak ketemu. Uang ikhlas itu ibarat sekolah namanya SMP. Ibadah itu SD. Gimana mau SMP? SD aja kagak. Begitu. SD aja kagak. Gimana mau SMP? Gimana lebih tinggi lagi buat ngelapisin ini nih ibadah? Maka saya latih dulu. Latih. Jadi kalaulah sampai pemain olahraga tuh dia terprovokasi, ngapain ente latihan? Lagi kalah mulu main bolanya. Nggak usah latihan. Ya tambah kalah mulu. Itu yang terjadi. Melemahkan. Jangan. Terus aja yang baik-baik. Jangan payah dah. Sulit sekarang melawan oligarki. Dari dulu juga kalimatnya itu mulu. Sulit mulu, jangan. Suatu saat kan hidayah ada aja. Allah maha baik, yahdi mayyasha. Allah bisa kasih hidayah sama siapa yang dikehendaki, bisa aja lah. Jadi kita ndak usah terbuat ngaji mulu, bisa kagak masih bagus daripada ente. Gimana mau bisa ngaji kagak? Gitu. Kalau mau nyalain orang nggak perlu ngaji. Orang kagak ngaji juga bisa kalau nyalain, timbang nyalain. Yang susah mau benerin. Nih kita yang ngaji aja masih belum bener, apalagi kagak ngaji, lebih parah. Kali aja dengan ngaji suatu saat Allah kasih hidayah jadi tuh begitu.
Jadi kita enggak putus asa. Enggak. Itu mau wiridan aja putus asa. Gue udah wirid seminggu, enggak ada perubahan, gue berhenti. Ya tambah kagak dikasih. Gitu. Ente wirid seminggu aja kagak dikasih, apalagi kagak wirid. Ente namanya tidak paham dengan dunia sufi, bagaimana dekat amal. Begitu. Allah itu kalau demen sama orang enggak buru-buru dikasih. Allah kalau demen begitu. Kadang akhlak Allah kita contoh. Lagi makan di rumah makan, empok minum pinang begitu. Ada aja dia makan begitu. Dia makan aja begitu. Ada yang apa namanya ngamen, ganjreng-ganjreng, mana megang nutnya kagak enak, lagunya juga enggak pas, suaranya serak-serak bengek, gunjrang-ganjreng, gunjrang-ganjreng. Kalau yang model kayak begini nih kita kasihnya nanti-nanti apa buru-buru? Buru-buru biar apa? Biar pergi. Biar pergi. Kenapa biar pergi? Kita kagak demen begitu. Tapi pas datang sejam lagi, ya Allah, mana orangnya ganteng, udah mukanya kayak penyanyi India serokan. Ya Allah, ganteng banget mukanya begitu. Masa Allah, petik gitarnya cakep lagi, lagunya kesukaan kita, favorit lagu Roma Irama. Ya Allah, dia pas lagi metik gitarnya, mana suaranya mirip sama Roma. Kira-kira kita kasih buru-buru apa entar-entar? Kenapa entar-entar? Demen. Allah kalau demen begitu. Nih hambaku baru seminggu, saya pengen coba, biar terus. Begitu. Kayak begitu. Maka ada orang di Grogol tuh, dia nyanyi telentang, dia nyanyi. Enggak lama kemudian dia tengkurap, nyanyi juga. Ditanya kenapa tengkurap, Said B, tadi Said A. Orang gila pakai Said A, Said B, dikasih unjuk sama dia kayak kaset dibalik, nih balik kaset. Ya Allah. Tapi asik yang mendengar, wong suaranya bagus di Grogol. Dasar gila kata gitu. Dibilang Said B katanya. Ya Allah. Itu asik. Allah kalau demen sama hambanya enggak buru-buru dikasih. Karena Allah rindu pengen denger rintihannya. Baru seminggu. Jangan nyerah. Itu mau di SMS cewek seminggu gak dijawab, gue berhenti aja. Ya mana cewekmu demen. Terus ketok pintu depan, pintu belakang, pintu tengah, pintu samping, pintu ratib, pintu dalail, begitu pintu sholawat yang lain, pintu baca Quran, pintu ini ketok terus. Pintu-pintu kemurahan Allah. Orang kaya kalau digedor mau pintunya mana-mana, lama-lama keluar juga. Jangan nyerah. Kata Abdul Fadl, saya mau nggak nyerah walaupun saya belum ikhlas. Biar terbiasa. Badan ini perlu usaha. Urusan diterima, urusan Allah. Yang penting saya ibadah. Itulah para sahabat-sahabat Nabi. Itulah para tabi'in dan para imam-imam yang hebat. Kenapa mereka ibadah? Nggak mau pikirin. Kita belum apa-apa, fikih belum, udah ngaji tasawuf aja. Tak sanggup, tak sanggup. Bukan tasawuf, salah dengerin. Ikhlas, ya ntar dulu ngomong ikhlasmu. Belum apa-apa udah ikhlas saja. Gua ngaji, gua belum ikhlas. Entar aja kalau ikhlas. Mati. Ngaji belum, ikhlas belum. Udah bagian yang kedua. Opsinya dua. Kalau nggak ngaji, di ngajiin. Ya ini mah
belum keburu ngaji udah di ngaji. Begitu. Ikhlas, ya ikhlas enggak ikhlas lah. Begitu. Pokoknya ngaji aja. Begitu. Masih bagus. Ngaji malam ke-7 doang rame, malam ke-3 2 aja kagak ada kalau nggak ada berkatnya. Masih bagus. Masih bagus dibanding malam ke-3 kagak, ke-7 masih dari nyela mulu. Kita jangan jawab kalau orang nyela mulu. Nggak apa-apa. Kata Imam Ghazali, fahadhihi haluha ulil a'lam. Nih para tokoh-tokoh Islam yang hebat-hebat kayak begitu. Ibadah nggak kayak kita, ngakunya ikhlas ibadah kagak, ngakunya ikhlas ngurban kagak. Orang kayak gua nih, ikhlas nggak kayak dia, ngurban dia liatin. Kayak gua nih ke Jawa kagak liatin, lihat orang juga. Emang motong sendiri tuh kambing, ya kagak begitu. Ikhlas urusan Allah. Mereka mujahadah, nggak mau pikirin dah, ikhlas urusan Allah. Terus saja ibadah. Suatu saat Allah mau kuasa, kali aja diangkat makom dan derajatnya dari ibadah dengan keriaan menuju ibadah dengan keikhlasan. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Itu tidaklah sulit di mata Allah merubah itu, karena Allah Maha Kuasa. Jangan berhenti ibadah selama hayat masih di kandung badan, meski belum ketemu ikhlas. Terus saja ibadah. Jangan terprovokasi. Buat apa ria? Jangan. Biarin, bukan kelas kita. Kita masih ibadah aja, belum mikirin ikhlas, belum mikirin ini, masih pengen dipuji. Biarin. Emang kelasnya begitu. Boro bocah engkong-engkong masih demen dipuji. Ya Allah kok masih cakep banget, kayaknya masih dapat janda 3, masih dapat. Girang itu engkong dikata begitu. Begitu. Udah kayak diketengin aja. Itu masih kita itu kelasnya begitu. Enggak apa-apa. Kalau kata orang Betawi, jangan ngenyek gitu ya. Saya suka dengar tuh bahasa tuh, ngenyek gitu. Jangan komentar negatif lah, melemahkan orang. Semangat aja, masih bagus. Jangan kita ini, kita itu. Yang bagus saja. Jadi bagaimana? Kata Imam Ghazali, Anda harus berbuat seperti penyair menggubah sebuah syairnya. Fatlub li nafsika suhbatan ma ghairihim waqa'al iyasu wa khabatil amalu hayhata tudriku bitawani sadatan kaddun nufusa wa sa'adal iqbalu fatlub li nafsika suhbatan maghairihim waqa'al iyasu wa khabatil amalu hayhata tudriku bitawani sadatan kadun nufusa wa sa'adal ngibalu. Lagu mau banyak, syair. Sholli wa sallim da iman ala ahmada fatlub li nafsika suhbatan ma ghairihim waqa'al iyasu wa khabatil amalu hayhatat. Gimana? Gimana? Sholli wa sallim dah tuh ya jawabannya, jawabnya.
Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad wahada fatlub li nafsika suhbatan ma ghairihim waqa'al iyasu wa khabatil amalu ta tudriku bit tawani sadatan kadun nufusa wa sa'adal iqbalu. Kata beliau, carilah pertemanan untuk dirimu ma ghairihim, serta selain manusia. Kalau mau berteman, jangan berteman sama manusia, berteman sama Allah. Allah mau baik. Biar kata kita masih belum ikhlas, yang pengen ikhlas, Allah tahu kerinduan pengen ikhlas itu dengan terus beribadah. Allah tahu. Waqa'al iyas wa khabatil amalu, agar supaya putus, supaya jatuh keputusasaan dan sirna cita-cita pengen ini, pengen itu, biarin. Nanti juga lama-lama bosen pengen dipuji orang. Enggak apa-apa, pertama pengen dipuji orang, santunan aja, yatim ayu aja pengen dipuji orang, enggak apa-apa. Nanti lama-lama juga sadar di hatinya Allah maha baik. Nanti lama-lama disertai keikhlasan. Hayhata tudriku bitawani sadatan, mustahil engkau bisa ngikuti para wali-waliullah dengan keteledoran. Ngaji kagak pengen ikhlas, ngurban kagak pengen ikhlas, sholat kagak pengen ikhlas, zakat kagak pengen ikhlas. Orang ikhlas munculnya belakangan, ente nggak bakalan nyampe. Wis dicontoh aja salafus soleh, ibadah nanti bakal bisa kayak mereka, kayak wali-wali. Semuanya mujahadah, bertahap, berproses, baru sukses. Jangan pengen di ujung. Begaul sama orang kaya, bukan ikut kayanya, ikut sombongnya. Ya Allah, sama temennya, kata temennya, alhamdulillah gua kebeli HP. HP apaan? Cross App, HP Cina lagi. Temen gue, lu punya HP? Temen gue tuh ke bawah sombongnya, ke bawah sombongnya, begitu, ke bawah. Jadi bukan ke bawah kayaknya, sombongnya, begitu. Lagunya udah nyanyi aja sama orang, padahal dia nggak punya, begitu. Kadun nufusa, mereka itu pada berletih-letih dirinya ibadah. Mereka terus berupaya untuk tampil menghadap kepada Allah. Contoh mereka nggak mau pikirin ikhlas, sombong, riya, biarin. Yang penting ibadah, biar terlatih. Ngaji mulu nggak bisa-bisa masih bagus, ada demennya aja bagus. Demennya, udah demennya bagus. Kalau di bawah demen ini udah hancur-hancuran. Kelima, kona aliman, kau kudu jadi orang alim, kata Nabi. Kalau nggak bisa, au muta'aliman, tukang ngaji.
Enggak bisa juga pegang-pegang kitab, enggak bisa. Mustami'an, tukang nguping, jiping, ngaji nguping, enggak apa-apa. Dari nguping itu nanti lama-lama pengen nyatet, paling enggak pengen ngerekam. Masalahnya habis ngerekam itu ngederes mulu rekamannya, orangnya memerem aja. Enggak apa-apa, masih bagus daripada videonya isinya politik yang agak-agak hoak, yang agak-agak. Masih bagus rekaman, di-share sama temannya jadi ibadah, masih bagus. Begitu ngerekam, itu punya HP nggak dimanfaatin, manfaatin nih malam ini ngaji, yuk ngaji. Orang baca, ada yang ikut dapat ganjaran daripada yang agak-agak yuk mancing, kan nggak dapat ganjaran. Jadi yang dapat ganjaran orang ikut mau kagak urusan Allah, yang penting kita ngajak, ada ganjaran. Sok lu bikin statusnya ngaji mulu begitu, iyalah ganti dah, ganti statusnya, dikit-dikit mancing, dikit-dikit ke kamar, dikit-dikit Teluk Naga, Ciseeng, Pengasinan, nyampe juga pergi lama. Ya Allah, ada ya begitu tulisan yang adanya. Daripada begitu nggak apa-apa, biarin, masih bagus. Gitu, ngaji kagak, ngiklan ngaji mulu. Mau ngapain? Masih bagus jadi timer, nggak berangkat ke Tanah Abang M09, masih ada dapat paling nggak kopi-kopi mah, ya kan? Begitu, udah gitu aja. Jadi kita nggak boleh terprovokasi. Berletih-letihlah ibadah, masih bagus, jiping, nggak apa-apa. Di bawah itu minimal masih ada cinta sama pengajian. Cinta ini nih, kalau di bawah cinta udah nggak ketemu dah. Udah kiai bukan, santri bukan, ngaji nguping kagak, sama yang ngaji gedek mulu. Wah, udah alamat. Apalagi yang mau diharapin, sama yang ngaji gedek, ya, udah bagus saya. Ada orang mau ngaji, ngaji, ya Allah, kita bangga sama RW kita nih, ya Allah, ngaji, moga panjang umur, sehat walafiat, mudahin, begitu, ngaji, bagus, senang. Kita jangan terprovokasi. Urusan ikhlas, ria, urusan kita sama Tuhan. Jalanin dulu dah perintah, step by step, berproses. Jangan lihat sukses, prosesnya aja. Entar nyampe kau pada sukses yang orang sampai. Suksesnya ibadah kalau ketemu ikhlas, entar juga bakal nyampe. Ketemu nanti. Dari mana? Emang nggak bisa untuk diceritakan, wong berproses. Berproses, harus berproses. Itu kayak begitu, berproses. Nah, kita juga kayak begitu. Singkatnya, jangan tinggalin ibadah lantaran masih belum ikhlas dalam ibadah. Sebab masih mending ibadah disertai riya dibanding ngaku ikhlas kagak ibadah. Dengan terus-menerus, moga Allah angkat derajat Anda dari ibadah dengan riya menuju ibadah dengan penuh keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Wallahu alam bissawab. Begitu. Wallahu alam bissawab. Malam Kamis depan ngaji apa ya? Malam Kamis depan, malam Arafah Tarwiyah. Enggak, jangan, kan banyak jadi panitia ngurban. Hah? Kalau jamaah kalau besok mau ngaji apa enggak? Gitu enggak. Kalau situ mah puasa Kamis, puasa
Kamis sama Jumat ya. Ya kalau mau ngaji nggak apa-apa, kami mau ikut aja. Gimana baiknya aja. Artinya jangan sampai kalau kita ngomong ngaji, wah gua repot jadi panitia kurban tuh kan, jadi begitu. Mendingan enak begitu, kayak begitu. Iya. Jadi bagaimana Pak